Halo dokter, umumnya hari ovulasi pada siklus menstruasi itu 28 hari, ya kan? Simpelnya 14 hari setelah hari pertama menstruasi. Tapi kalau haidnya nggak reguler, gimana? Nah, normalnya siklus menstruasi itu dikontrol oleh hormon dan dibagi menjadi 3 fase. Fase folikuler, ovulasi, dan luteal. Fase folikuler dimulai pada saat hari pertama menstruasi dan merupakan saat terbentuknya folikel pada ovarium. Fase ini berlangsung selama 13 sampai 14 hari. Lanjutlah ke fase ovulasi. Saat fase ovulasi terjadi kenaikan luteinizing hormone atau LH yang menyebabkan folikel dominan ruptur dan mengeluarkan telur. Fase ini berlangsung selama 16 sampai 32 jam. Setelah itu terjadi fase luteal yang berlangsung selama sekitar 14 hari apabila tidak terjadi pembuahan. Makanya kita bisa memperkirakan waktu ovulasi dengan gampang kalau mensnya reguler. Cuma beda nih kasusnya dengan pasien yang mensnya irreguler. Kalau mens irreguler itu, hari pertama haid ke hari pertama haid di siklus selanjutnya itu selalu berbeda-beda. Artinya, patokan 14 hari itu tidak berlaku. Jadi, gimana dong cara mengetahui masa ovulasinya? Pertama, ukur suhu tubuh basal. Nah, waktu ovulasi, suhu tubuh akan naik 0,2 derajat Celcius dari suhu basalnya. Dan kalau kenaikan ini ada selama 3 hari, ini tuh pertanda sedang ovulasi. Mekanisme kenaikan suhu tubuh basal ini tuh karena progesteron yang bekerja pada hipotalamus, sehingga fase luteal dikaitkan dengan peningkatan perasaan hangat dan berkeringat. Progesteron yang menurun jika tidak terjadi kehamilan akan menurunkan suhu tubuh basal. Sebaliknya, suhu tubuh basal yang tidak kembali ke baseline bisa menjadi indikasi awal kehamilan. Tapi, dokter perlu tahu kalau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi suhu tubuh basal. Contohnya, demam, konsumsi alkohol, stres, gangguan tidur, perubahan suhu ruangan, sampai waktu bangun. Cara kedua, lihat mukus serviks. Sebelum ovulasi, mukus serviks banyak terdiri dari musin yang tebal dan kental untuk menghalangi mikroorganisme. Sesudah ovulasi, hormon estrogen akan meningkatkan produksi air aseluler dan menurunkan sekresi musin, sehingga sperma dapat dengan mudah melewatinya. Makanya, ovulasi bisa ditandai dengan cairan yang encer seperti putih telur mentah. 3. Lihat kadar luteinizing hormone atau progesteron. Nah, biasanya kadar LH itu akan naik 1-2 hari sebelum ovulasi. Terus, kalau pasangan berhubungan seksual kira-kira 2 hari sebelum masa ovulasi itu mempunyai rate keberhasilan untuk hamil yang sangat tinggi. Makanya, pada wanita yang haidnya teratur, tinggal cek aja kadar LH pada urin 1-2 kali sehari di hari 10-11 siklus menstruasi. Tapi, sayangnya kenaikan kadar LH itu nggak menentu di mens yang nggak teratur dan nggak selalu diikuti dengan ovulasi. Jadi, metode ini sulit dilakukan. Nah, kita juga bisa cek masa ovulasi dengan melihat metabolit progesteron dalam urin. Jika metabolit ini terdeteksi 3 hari berturut-turut, itu mengartikan kalau lagi fase ovulasi. Cuman saat ini alat untuk mengeceknya belum tersedia over the counter. Sebelum kita bahas 2 metode terakhir, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. Yang keempat, cek analisis Ferning saliva. Gimana tuh maksudnya? Jadi, pada fase sebelum ovulasi, saliva yang ditaruh di mikroskop akan membentuk pola seperti akar Ferning. Hal ini karena level hormon estrogen dan adrenokortikotropik yang meningkat sebelum ovulasi akan menstimulasi sekresi aldosteron yang berfungsi meregulasi elektrolit dan cairan dalam tubuh. Hasil positif tes Ferning saliva dapat mengindikasikan seorang wanita sedang mendekati ovulasi. Yang terakhir, pakai USG transvaginal. Pemeriksaan ini tuh pemeriksaan yang paling bagus dan akurat buat lihat ovulasi. Tapi dia ini invasif, mahal, dan nggak praktis ya. Terus biasanya yang ngerjain itu dokter obgyn. Jadi jarang-jarang juga dilakukan di keseharian praktik klinis. In conclusion, banyak cara menentukan masa subur pada wanita yang haidnya irreguler. Yang paling akurat adalah menggunakan USG transvaginal. Tapi dokter juga bisa menyarankan pasien untuk melihat suhu tubuh basal dan perubahan mukus serviks. Nah, cara ini adalah cara yang paling simpel dan gampang dilakukan di rumah.
Like dan share video ini ke teman-teman dokter. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.